semuanya dalam keadaan baik ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan kepada Jeffrey dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran Ananda semua. Boleh dilihat kiri kanan depan belakang, apakah ada temannya yang tidak hadir pada pembelajaran kita kali ini? Semuanya hadir, Bu. Baik, alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, pada hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu mengenai teks hikayat. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah mempelajari mengenai pengertian teks hikayat. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan ke materi baru, tapi masih mengenai teks hikayat. Oke. Ini kita belajar. Baik, hari ini kita belajar mengenai struktur teks hikayat. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai struktur teks hikayat, apakah ada anak-anak Ibu yang masih ingat mengenai materi kita tentang teks hikayat, yaitu mengenai pengertian dari teks hikayat? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Silakan Jeffrey. Kalau menurut saya, teks hikayat itu adalah cerita lama yang berisi tentang kisah kerajaan, kemudian tokoh-tokohnya yang luar biasa dan biasanya bersifat imajinatif, Bu. Wah, benar sekali Jeffrey ya. Jadi teks hikayat itu adalah teks yang merupakan cerita atau prosa lama yang menceritakan tentang kejadian atau kisah-kisah seperti kerajaan, bangsawan, atau tokoh-tokoh ternama, dan peristiwanya itu biasanya berkaitan dengan keajaiban, keanehan, kebijaksanaan dari tokoh utamanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai struktur teks hikayat. Baik, sebelum Ibu menjelaskan mengenai struktur teks hikayat, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, Ananda semua mampu menentukan struktur teks hikayat. Kemudian, Ananda mampu menjelaskan fungsi tiap bagian struktur teks hikayat. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi mengenai struktur teks hikayat. Nah, pada pertemuan kali ini kan kita belajar tentang struktur nih. Adakah anak-anak Ibu yang tahu mengenai struktur teks hikayat? Ada yang sudah tahu? Saya, Bu. Baik, silahkan Uswatun. Struktur teks hikayat itu yang pertama ada abstrak dan orientasi, Bu. Benar ya yang dikatakan Ana, struktur teks hikayat salah satunya yaitu ada tadi abstrak dan orientasi, tapi masih kurang tepat. Tidak apa-apa ya Ana. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai struktur teks hikayat. Nah, struktur yang pertama. Struktur yang pertama adalah abstrak. Ada yang tahu apa itu abstrak? Sepertinya tidak ada yang tahu ya. Baik. Jadi, abstrak itu merupakan ringkasan isi cerita. Ringkasan isi cerita yang seperti apa? Nah, ringkasan isi cerita secara umum. Biasanya abstrak ini terdapat pada paragraf pertama dalam sebuah teks hikayat. Biasanya abstrak ini ada satu paragraf atau ada satu kalimat saja, jadi tidak banyak ya. Kemudian struktur yang kedua yaitu orientasi. Ada yang tahu apa itu orientasi? Saya, Bu. Silahkan Siti. Setahu saya orientasi itu biasanya adalah pengenalan tokoh atau kejadian itu, Bu. Nah, benar ya apa yang dikatakan oleh Siti. Jadi orientasi itu adalah pengenalan tokoh, latar waktu. Jadi di dalam orientasi ini kita akan dikenalkan awalan dari sebuah cerita, yaitu perkenalan tokoh, latar, dan waktu dalam cerita hikayat tersebut.
Nah, selanjutnya yaitu komplikasi. Ada yang tahu apa itu komplikasi? Tidak ada yang tahu ya apa itu komplikasi. Nah, ini dia. Komplikasi adalah masalah atau konflik yang terjadi dalam sebuah teks hikayat. Konflik itu biasanya terdapat pada di pertengahan cerita atau dalam puncak cerita itu. Jadi konflik ini berisi masalah yang terjadi dan harus diselesaikan. Nah, ini akan berhubungan dengan struktur selanjutnya. Ada yang bisa menebak struktur selanjutnya apa? Saya, Bu. Struktur selanjutnya adalah resolusi, Bu. Nah, benar ya anak-anak semua. Struktur selanjutnya adalah resolusi. Nah, ada yang tahu apa itu resolusi? Sepertinya tidak ya. Baik, resolusi adalah pemecahan masalah. Nah, masalah ini berawal dari komplikasi. Jadi komplikasi itu kan merupakan konflik. Nah, konflik ini akan diselesaikan yaitu berupa pemecahan masalah. Jadi konflik yang terjadi dalam cerita itu nantinya akan ada solusinya. Jadi masalah dalam cerita itu akan terselesaikan di bagian resolusi. Nah, untuk selanjutnya yaitu struktur koda. Nah, ada yang tahu apa itu koda? Tidak ada ya. Baik, koda itu adalah pesan atau nilai moral. Nah, pesan atau nilai moral dalam teks hikayat ini biasanya terdapat dalam paragraf terakhir. Jadi anak-anak ibu semua bisa menemukan koda pada paragraf terakhir dari cerita teks hikayat. Nah, itu tadi mengenai struktur teks hikayat. Dari penjelasan ibu tadi, apakah ada anak-anak ibu yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Oh, baik, sepertinya tidak ada ya. Jika tidak ada, Ibu akan menyajikan sebuah contoh teks hikayat yang berjudul Hikayat Abu Nawas. Nah, apakah ada yang bisa membantukan untuk membaca ceritanya? Baik, silakan Tiara. Hikayat Abu Nawas. Alkisah, di suatu negeri pernah terjadi perkara pelik yang melibatkan dua orang perempuan. Keduanya sama-sama mengaku sebagai ibu kandung dari seorang bayi mungil. Hakim yang biasa memutuskan perkara pun kali ini merasa sangat kebingungan, sebab bukti dan pengakuan yang diberikan kedua perempuan itu sama kuatnya. Karena bimbang, hakim akhirnya menghadap Baginda Raja untuk meminta bantuan. Sang raja turun tangan mencoba menyelesaikan masalah. Ia berharap salah satu perempuan mau mengalah demi kebaikan si bayi. Sayangnya, upaya itu tidak membuahkan hasil. Raja pun merasa putus asa dan akhirnya menunjuk Abu Nawas untuk mengambil alih perkara tersebut. Namun, Abu Nawas tidak langsung memberi keputusan. Ia menunda sidang hingga hari berikutnya karena masih memikirkan cara yang tepat. Hari berikutnya, Abu Nawas hadir bersama Algojo yang membawa sebilah pedang tajam. Ia meminta bayi diletakkan di atas meja, lalu berkata bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dengan membelah bayi itu menjadi dua, agar masing-masing perempuan mendapat bagian. Mendengar ucapan itu, perempuan pertama langsung menyetujui. Sebaliknya, perempuan kedua menangis terseduh dan memohon agar bayi tidak disakiti. Ia bahkan rela menyerahkan haknya dan membiarkan bayi itu bersama perempuan pertama asalkan sang anak tetap hidup. Nah, baik anak-anak, itu tadi cerita mengenai hikayat Abu Nawas. Nah, dari kisah yang telah dibacakan oleh teman kalian Tiara, apakah ada anak-anak ibu yang bisa menentukan struktur pertama dari teks hikayat Abu Nawas? Saya, Bu. Nah, menurut Zahra kan, Bu, yang termasuk abstraknya itu ada di paragraf pertama ya kan, Bu, yaitu Alkisah, di suatu negeri pernah terjadi perkara pelik yang melibatkan dua orang perempuan. Keduanya sama-sama mengaku sebagai ibu kandung dari seorang bayi mungil. Hakim yang biasanya memutuskan perkara pun kali ini merasa sangat kebingungan, sebab bukti dan pengakuan yang diberikan kedua perempuan itu sama. Karena bimbang, hakim akhirnya menghadap bagian raja untuk meminta bantuan, Bu. Tuh. Nah, benar sekali ya anak-anak ibu semua. Abstrak itu ada di paragraf pertama dari hikayat Abu Nawas ini, yaitu Alkisah di suatu negeri. Karena ini berupa pengenalan situasi yang ada di dalam sebuah cerita.
Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam struktur yaitu orientasi. Nah, dalam orientasi ini, adakah yang bisa menentukan di teks ini yang mana bagian orientasinya? Baik, silakan Putri. Masih pada paragraf pertama juga Bu, yaitu pada kalimat keduanya sama-sama mengaku sebagai ibu kandung dari seorang bayi mungil. Hakim akhirnya menghadap Baginda Raja untuk meminta bantuan. Ya, benar sekali ya. Jadi sebenarnya di dalam satu paragraf itu bisa terdapat abstrak maupun orientasi. Nah, biasanya yang paling awal itu abstrak dulu yang muncul, baru selanjutnya orientasi. Nah, untuk selanjutnya strukturnya yaitu komplikasi. Nah, ada yang bisa menentukan komplikasi dalam cerita ini? Saya, Bu. Ya, baik, silakan Siti. Menurut saya yang komplikasinya itu di paragraf 2, Bu. Mulai dari sang raja turun tangan mencoba menyelesaikan masalah sampai Abu Nawas akhirnya menunjuk Abu Nawas untuk mengambil alih perkara tersebut, Bu. Nah, Siti tebak, Bu, untuk resolusinya itu di paragraf 3 dan 4, Bu. Ada di paragraf 3 dan 4. Iya. Baik Siti, terima kasih ya, bagus sekali ya. Benar sekali ya, komplikasinya itu ada di paragraf kedua, yaitu sang raja turun tangan mencoba menyelesaikan masalah. Baik, kita lihat selanjutnya yaitu strukturnya berupa resolusi. Nah, resolusi ini kira-kira terdapat pada paragraf yang keberapa ya? Nah, ada yang tahu? Saya, Bu, pada paragraf terakhir, Bu, yaitu mendengarkan ucapan itu, perempuan pertama langsung menyetujui. Sebaliknya, perempuan kedua menangis terseduh dan memohon agar bayi tidak disakiti. Ia bahkan rela menyerahkan haknya dan membiarkan bayi itu bersama perempuan pertama asalkan sang anak tetap hidup. Yakin itu? Yakin resolusinya? Tidak Bu, Ada di paragraf terakhir? tidak. Nah, tidak ya. Jadi resolusinya ada di paragraf yang mana? Ada yang tahu jawaban benarnya? Baik, Tiara, silahkan. Bagian struktur resolusi itu di paragraf 3 Bu. Namun Abu Nawas tidak langsung memberi keputusan. Ia menunda sidang hingga hari berikutnya karena masih memikirkan cara yang tepat. Hari berikutnya, Abu Nawas hadir bersama Algojo yang membawa sebilah pedang tajam. Ia meminta bayi diletakkan di atas meja, lalu berkata bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dengan membelah bayi itu menjadi 2, agar masing-masing perempuan mendapat bagian. Nah, benar ya. Resolusinya itu ada di paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga sampai paragraf keempat ini merupakan resolusinya. Nah, untuk kode sendiri kira-kira ada di paragraf yang mana? Saya Bu, bagian koda itu di paragraf terakhir Bu, yaitu mendengar ucapan itu, perempuan pertama langsung menyetujui. Sebaliknya, perempuan kedua menangis terseduh dan memohon agar bayi tidak disakiti. Ia bahkan rela menyerahkan haknya dan membiarkan bayi itu bersama perempuan pertama, asalkan sang anak tetap hidup. Nah, ini merupakan koda dari cerita hikayat Abu Nawas. Nah, karena masih banyak anak-anak ibu yang belum bisa menentukan strukturnya dalam sebuah cerita, ibu akan memberikan tugas kelompok nanti. Sebelum kita masuk tugas kelompoknya, karena kelihatannya anak-anak ibu udah tidak fokus lagi ya. Iya Bu. Kenapa? Capek ya? Iya Bu. Capek ya hari ini. Baik, ibu akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Baik, semuanya tolong berdiri. Jadi ice breaking kita yaitu kita akan melakukan tepuk pagi, siang, sore, dan malam. Jadi ketika ibu mengatakan pagi, anak ibu tepuk 1 kali. Ketika ibu mengatakan siang, anak-anak ibu tepuk 2 kali. Ketika ibu mengatakan sore, anak-anak ibu tepuk 3 kali. Dan ketika malam, anak-anak ibu tidak tepuk. Oke? Oke Bu. Oke, Bu. Mengerti semuanya? Mengerti Bu. Oke, kita mulai ya. Sore, siang, pagi. Nah, sudah ya. Ibu kira anak ibu sudah fokus kembali. Silakan duduk. Baik, selanjutnya kita masuk ke latihan. 1, 2, 3.
Saya Bu. Baik, Putih silahkan. Baik, saya di sini perwakilan dari kelompok 3. Saya di sini dapat penggalan mengenai tentang bagian orientasi, yaitu isinya mereka melakukan perjalanan panjang hingga tiba di sebuah hutan. Di sana mereka kelaparan karena bekal makanan sudah habis. Nah, karena anak-anak ibu sudah bisa menjawab, ibu akan memberi hadiah bagi kelompok yang bisa menjawab tadi. Ini untuk kelompok yang lain ini. Masing-masing dapat 2. Terima kasih Ibu. Enggak, Yang merah, Bu. Oh, yang merah. Boleh. Bagi kelompok yang tidak bisa menjawab, ibu kasih 1 ya. Iya. Biar adil lah, Bu, ya. Biar adil. Iya, sama-sama. Baik, itu tadi latihan kita pada hari ini. Tak terasa waktu kita dalam belajar sudah selesai ya, anak-anak ibu. Selanjutnya ibu minta bagi anak-anak ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajarannya? Saya baik, silakan Vanessa. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini mengenai struktur teks hikayat, yaitu yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat resolusi, dan yang terakhir koda, Bu. Nah, benar ya anak-anak ibu. Jadi kesimpulan kita pada hari ini kita belajar mengenai struktur teks hikayat. Jadi struktur teks hikayat itu ada 5. Yang pertama tadi apa? Orientasi, komunikasi, resolusi, koda. Nah, benar sekali anak-anak ibu, pintar-pintar ya. Baik, itu tadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Tapi tunggu dulu, tidak ditutup dulu ya. Ibu ada tugas bagi anak-anak ibu untuk dikerjakan di rumah. Jadi tugasnya adalah cari satu teks hikayat, kemudian Anda tentukan struktur dari teks hikayat tersebut. Tulis di buku latihan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi ibu meminta anak-anak ibu untuk mencari sebuah teks hikayat, kemudian Anda tentukan struktur dari teks hikayat tersebut. Kita kan sudah belajar 5 struktur dari teks hikayat ya. Jadi nanti Anda tentukan yang mana strukturnya. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa dikerjakan tugasnya.